Al-Furqan karena Al-Quran itu turunnya Al-Quran itu tidak berdasarkan urutan yang sudah kita ketahui sekarang ini. Artinya bukan dari mulai Fatihah. Jadi sebenarnya Quran itu memang aslinya Quran itu memang urutannya seperti ini ada nih dari Fatihah hingga An-Nas. Tapi ketika turunnya tidak sesuai dengan urutan yang sudah ada ini. Gitu kan? Nah, karena yang pertama turun adalah juz 30. Surah Al-Alaq berada di juz 30. Nah, begitulah. Jadi di surah Al-Baqarah itu ayat 240 itu tadudi ternyata 240 ini dinasah oleh 234. Yaitu apa? Pertama Allah Ta'ala perintahkan perempuan ketika dia mati suami dia harus bertahan setahun. Beriddah itu setahun. Baru dia bolehkah kawin setelah setahun. Lalu itu berubah hukumnya. Ada pulang turun setelah itu ayatnya. Nah, yaitu tentang sebenarnya bukan setahun lagi, tapi dikurangi menjadi 1/3 tahun 10 hari, ya kah? 4 bulan 10 hari. Berarti 1/3 aja. Nah, jadi dari setahunan menjadi 1/3 tahun 10 hari. Nah, gitu. Wa kadzalika begitu pula qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala fa idzan salakal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Maka apabila selesai bulan haram. Bulan haram tuh nih Dzulqa'dah bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Arti haram tuh dihormati. Lain haram nang berdosa, lain. Nah, lah kita sekarang berada di bulan haram. Bulan haram bulan yang dihormati. Di mana dihormatinya? Orang Arab dari bila bulan haram ini mereka genjatan senjata kadang berperang. Karena habis bulan Muharram Safar perang pulang. Nah, itu saking mereka menghormatinya. Nah, ada satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, bulan haram. Jadi puasa di bulan haram. Iya nih, sekarang nih. Nah, bulan haram. Nah, bila selesai bulan haram, fakturul musyrikin maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu. Al-ayata, sempurnakan ayatnya. Tamimil ayata. Fima dzukira pada yang disebutkan adamul kitali. Fiha zikru adamil kitali. Di sana ada sebutan tentang tidak adanya perang. Lalu wa kaqauli ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala lasta alaihim bimusaitirin bimusailah dibaca dengan sad lasta alaihim bimusaitir tidaklah engkau dapat memaksa mereka. Nah, itu tak. Jadi Rasulullah itu berdakwah walaupun beliau menang sudah kan Mekah itu dalam kuasa beliau sudah tetap Rasulullah tidak memaksa orang masuk Islam. Kalau ada yang dihukum mati itu hanyalah sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Sebagai hukuman bukan sebagai paksaan untuk masuk Islam. Jika ada kaum mengarasi artinya ke Rasulullah nih. Karena ada izin dari Allah untuk memaksa orang masuk Islam. Wa kaqouli ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling daripada mengingat kami itu orang kafir. Nah, ketika ada maharung nona ada dipaksa ada diharong apalagi dibunuh maka tadi kan faktor musyrikin bunuhlah orang musyrikin. Nah mana nih ayat ini kan kada sajalur. Nang mana nama nasah. Berarti faktor musyrikin itu sudah dinasah. Nah, dinasah sudah dengan ayat nang dua di belakang ini. Artinya Nabi kada memaksa agar orang non muslim memeluk agama Islam.
Dan Nabi disuruh Allah Ta'ala jangan diharungi orang kafir itu dengan ikam memerangi mereka sampai membunuh mereka. Artinya selama mereka damai lawan. Tapi kalau mereka memerangi, mereka melawan, nah baru diperangi. Itu alasan lain lagi. Wa nahwi dzalika dan seumpama itu lagi. Salah baris. Wa nahwu jana. Wa nahwu dzalika katsirun dan yang seperti itu banyak lagi. Wa ba'du mutaakhirun, bagiannya itu mutaakhirun terkebelakang fi tartibil mushafi pada urutan mushaf. Urutan Qurannya tadudi padahal dinasa oleh dulu ayat saifi daripada ayat saif nih. Oh kayak itu kata tabarik paman alhamdulillah. Tabarik pamannya mana? Tabarik pamannya. Tabarik. Jadi Allah Taala asalnya kan mengatakan kepada Nabi ikam kada perlu memaksa mereka dan ikam kada bisa diharong gen buahnya itu. Atau asalnya kayak itu Nabi tah. Yang kayak itu. Jadi ketika Nabi masih di Mekah kayak apa aja orang kafir itu jahatnya lawan Rasulullah Nabi kada diizinkan memerangi. Nah itu asalnya. Nah, itu adalah ayatnya nih. Sekalinya lalu turun fakturul musyrikin tadi. Nah, maka ini yang berlaku. Artinya bila orang kafir itu mereka tidak tunduk kepada orang Islam, maka mereka diperangi. Ngarannya kafir harbi. Kita paling di biasanya kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang diperangi. Kalau orang kafir itu tunduk dengan kaum muslimin, lalu mereka membayar pajak, setahunnya sekian, itu kafir zimmi. Nah, kafir zimmi, kafir yang dijamin. Nah, maka kafir zimmi ini kada boleh diganggu. Hartanya, darahnya, apalagi nyawanya, kada boleh diganggu. Nah, itu. Kalau ini, aku tadi paling gila keterangannya lah. Jadi asalnya Nabi itu memang itu kada dipaksa untuk untuk memerangi kaum muslim atau apa ada dijadikan untuk memaksa mereka untuk tunduk dan patuh kepada Nabi. Nah, lalu akhirnya diperangi. Tapi ini andaknya lah kepada orang kafir yang harbi, orang kafir yang diperangi. Nah, asalnya ya Allah Taala kada usah diharong banyak, lalu disuruhkan perangi. Nah, akan senjata sudah. Nah, adapun kafir zimmi tadi, nah, orang kafir yang dalam kekuasaan kaum muslimin, nah mereka tunduk dan patuh dengan peraturan kaum muslimin, hidup di negara kaum muslimin, maka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Nah, gitu. Karena mereka sudah minta jamin. Itu misalnya lah, jadi ada dipilah juga. An ayat saifi daripada saifi itu teh. Ayat saifi dia faktor musyrikin adalah tuh, ayat saifi itu maksudnya ya seperti faktor musyrikin tadi. Itu ayat saif, ayat pedang, ayatnya ayat yang menyuruh berperang. Kematian musuh sebagai solusi. Al-madkurati yang telah disebutkan. Tuman nasro wallah.